udah itu gilingnya udah masyarakat aja gitu. Apa? Giling masyarakat yang punya masyarakat. Giling padinya. Itu gilingannya netap di tempat atau pakai mobil keliling? Netap di tempat. Di tempat? Ya. Oh, namanya selipan padi gitu ya? Ya. Mesinnya. Udah berapa tahun, Bu? Udah lama, dari waktu suami masih ada. Suami masih ada? Ya, sekarang kan udah meninggal. Suami udah meninggal? Iya. Jadi ninggalin. Usianya berapa sekarang? 46. 46? Iya. Suami meninggal udah berapa tahun? 2. Tahun 2023. Oh, baru kemarin? Iya. Kenapa dia meninggal? Sakit. Sakit apa? Komplikasi. Apa tuh? Gula, jantung, liver. Tadinya bangkrut tuh. Ada yang jahil. Ada yang jahil? Iya, ada yang nyimpenan bungkusan itu di pabriknya. Ada apa? Deketin mic-nya. Ada yang nyimpen bungkusan di dalamnya teh menyan. Bungkusan? Iya, menyan, panglai, lalu dibungkus sama kertas, lalu plastik, lalu ditojos sama paku. Ketemunya sama saya. Itu. Di mana ketemunya? Di tembok. Tembok situ gitu. Ada 5 bungkusannya. Serangan goib ya? Iya, kali. Ya anugerahnya. Padahal cuma gilingan doang ya, tapi serangannya banyak ya? Iya, tadinya suka ngirim ke Bandung teh berasnya. Serangannya banyak banget. Suka ngirim ke Bandung berasnya, tadinya mah gedean gitu. Berasnya? Iya, tadinya giling buat ngirim ke Bandung. Beras bangkrut tahun 2013 akhirnya sampai sekarang. Kadang suami masih ada, itu buat makan aja susah banget. Suami masih ada, buat makan aja susah? Iya, tapi sekarang alhamdulillah buat makan mah ada. Tapi ninggalin anugerah suami teh. Utang? Iya. Berapa utangnya? Sekitar 1 eman. 1 miliar? Iya. Ke bank sama ke orang-orang. Bahkan kemarin datang, minggu kemarin dari Bank BNI katanya mau dilelang. Jaminannya apa? Pabrik. Pabrik penggilingan padi itu? Iya. Kalau rumah di... Sertifikat penggilingan padi itu? Iya. Sertifikat rumah bangunannya? Itu Bank Mandiri. Hah? Kalau rumah Bank Mandiri. Kalau rumah yang ibu tempatin? Iya. Dijaminin di Bank Mandiri? Iya. Kalau penggilingan padinya dijaminin di BRI? BNI. BNI? Iya. BNI. Iya, iya. Minta solusinya sama Pak Haji. Iya, gitu. Iya. Dan itu saya ada tai lalat di Nenen sama di punggung. Di Nenen? Iya. Ada berapa tai lalatnya di Nenen? 1. Kalau di punggung kata itu tadi banyak katanya di punggung. Oh. Tai lalatnya di Nenen kanan apa di Nenen kiri? Ini. Nenen kanan. Iya, kiri. Oh. Kiri. Nenen kiri ya? Iya. Oh iya, madep sana. Oh, sebelah kiri ya. Dekat puting apa nggak dekat puting? Sini enggak dekat puting. Nggak dekat puting? Enggak. Oke. Ibu taunya di Nenen ada tai lalat utangnya nggak lunas-lunas, taunya dari mana? Nonton YouTube. Oh, saya ngomong gitu ya? Iya. Nenen yang ada tai lalatnya utangnya nggak lunas-lunas. Iya. Kalau udah mau lunas utang lagi. Iya. Udah mau lunas take over. Iya. Udah mau lunas top up gitu ya? Iya. Dan gak taunya ibu di nenennya ada tai lalatnya? Iya. Oh iya, gampang Bu. Nanti ya saya ajarin ya. Iya. Kalau pas nggak live ya. Jadi nanti kan live tutup. Nah ibu saya ajarin. Iya. Soalnya kalau nanti diajarin live, nanti semua orang tahu. Dan aku pernah pasang susuk Pak. Pasang susuk? Iya. Di mana? Suami suka main cewek gitu, tiap aku hamil pasti suami main cewek. Kalau ibu hamil suami pasti main cewek? Iya. Aku lagi hamil suami itu main cewek. Kalau ditanya kenapa alasannya suami main cewek kalau ibu lagi hamil? Nggak ngaku. Tapi setelah kepergok ya ngaku gitu. Ngakunya apa kata dia? Ya. Ngakunya apa? Karena butuh yang lebih itu lagi. Ya mungkin. Mungkin ya. Ya. Padahal ibu udah cantik banget loh, luar biasa. Enggak apa-apa. Ibu umurnya 40? 46. 46 tapi masih cantik. Tapi sekarang itu anak
lagi Pak. Anak yang pertama tadinya soleh. Anak ibu berapa semuanya? 3. Hah? 3. 3. Ya. Oh iya. Tadinya soleh, setelah bapaknya meninggal, kelakuannya jadi seperti bapaknya. Apa contohnya kayak bapaknya? Jadi bikin sakit hati. Itu padi yang tadinya buat ketengan masyarakat kecil-kecilan gitu. Diadakan 10 karung, tahu-taunya diganti sama huut badag. Itu. Gimana? Padi yang 10 karung itu tahu-tahu diganti sama sekam, gabah yang udah tinggal kulitnya doang. Jadi padinya dijual sama dia? Iya. Terus celengan, tahu-tahu udah nggak ada uangnya gitu. Ya sekarang teh beras nggak ada, padi nggak ada. Jadi ibu coba cerita kekurangan anaknya apa aja. Coba ibu cerita kekurangan anaknya apa aja. Nggak tahu itu apa main judi online atau apa. Uang itu suka habis aja setiap harinya. Habisnya gimana? Nggak tahu. Hah? Tahu-taunya habis aja. Dan suka itu kalau ada yang beli beras kan saya yang ngadain. Katanya itu cenah di kata bahasa Sundanya dianjuk cenah gitu. Diutang. Ya, Diutang. Tapi lama kelamaan nggak ada itunya, udah seperti itu. Nah maunya ibu gimana? Putranya maunya ibu gimana? Mau soleh dan hutangnya mau lunas, apalagi itu 50 hari ditinggal sama 3 orang Bapak. 50 hari ditinggal sama 3 orang tuh siapa aja? Pertama bapak, kedua suami, Mm-mm. ya ibu. Mm-mm. Jadi buat keluh kesah itu nggak ada. Suami, bapak sama ibu? Iya, Oh iya. Selama 50 hari. iya. Mau nambah lagi apa enggak? Nambah apa? Yang ditinggalkan 3 orang. Nambah lagi nggak 1 lagi? Udah Bapak. Ya. Jadi ibu jauh-jauh dari Majalengka nih. Iya maksain. Maksain ke RDAY. Apa hajat utamanya? Selain nanya nenennya ada tai lalatnya. Selain nenennya ada tai lalatnya. Nanti kan saya ajarin. Ya. Ini saya ajarin ilmu pamungkas. Pengen hutang lunas, kaya raya lah. Oh iya. Gimana caranya gitu ya? Iya. Gampang bu. Jadi ibu paksain gimana caranya. Ibu nggak boleh gibah sama nggak boleh julid. Terutama ke anak. Bisa gak ibu nggak boleh gibah sama julid ke anak? Contohnya ibu nanya gini. Kenapa ya anak saya nakal ya? Nggak boleh. Sekarang itu anak nakal udah seizin Allah belum? Ya, udah. Udahlah. Kadang saya itu suka ngebentak gitu, jadi sayanya sakit hati. Suami anak. Padahal Tadinya suami enggak. nggak pernah bentak ibu ya? Oh ya suka Bapak. Suami? Iya. Oh sama aja dong. Ya seperti kemasukan itu. Setan. Iya. Padahal ibu cantik begini masih dibentak ya sama suami ya. Gimana ibu jelek ya? Langsung dibunuh kali cocoknya ya. Jadi gini bu. Cara naklukin anak gampang banget. Ibu cebok alat kelamin ibu bangun tidur sebelum pipis air cebokannya buat minum anak. Udah Pak. Itu Terus tiap dong. Iya tiap pagi. Setannya kan lebih banyak. Iya. Alat kelamin ibu kan gak ada setannya. Jernih. Terus. Tapi di badan saya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada, cuman ada nenen yang ada tai lalatnya. Ada nenen yang ada tai lalatnya. Gitu. Jadi ibu nanti cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke dia. Air cebokannya diminumin ke dia. Buat masak nasi, buat makan. Jorok gak? Enggak lah, jorok dari mana? Orang PDAM aja lebih jorok. Itu kan air kali dikasih kaporit. Enggak jorok. Kan alat kelamin kita. Lah kan alat kelamin ibu dibersihin terus tiap hari. Mau tidur juga ibu cebok, mau pipis cebok kan bersih. Enggak jorok. Praktekin. Nanti anaknya takluk. Sambil ngomong. Nurut, manut, katut. Sayang, jujur. Punya penghasilan sebulan 10 miliar. Punya perusahaan sendiri.
punya perusahaan sendiri, punya perusahaan sendiri, punya perusahaan sendiri. Nanti punya perusahaan sendiri. Paksain itu, terus tiap hari. Paksain tiap hari. Kedua, ibu remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya dia. A. Tolongin mama A. Nyalain lampu A. Remes alat kelamin colek. A. Tolongin mama A. Itu baju bawa masuk A. Remes alat kelamin. Tiap hari. Sehari sekali boleh, sehari 2 kali boleh, sehari 3 kali boleh. Ketiga, cara utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset di Bank Mandiri dan BNI 46. Caranya apa? Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Nah ibu pengen buru-buru lunas, nggak boleh kan belum waktunya. Dulu ibu kan pernah bunting. Jadi takut dilelang Pak. Jangan takut dilelang, nggak mungkin dilelang, pasti. Nggak mungkin, tapi kalau ibu takut dilelang nanti kelelang. Kalau ibu takut dilelang nanti benar-benar dilelang. Tapi kalau ibu pede, enggak. Pasti enggak. Pasti enggak. Pasti enggak. Pasti enggak. Terus disebutin. Pasti aman, pasti aman, pasti ketebus, pasti ketebus. Dan jangan diseselin. Ini kan yang bikin ibu hajatnya lemot. Karena ibu menyesal yang udah terjadi. Bisa gak yang udah terjadi jangan diseselin. Bahwa utang harus dilunasin. Bahwa utang harus dibayar. Karena kalau utang gak dibayar, ibu gak akan mencium baunya surga. Ibu gak akan mencium baunya surga. Masuk neraka paling bawah. Jadi utang harus dilunasin. Caranya apa? Nanti saya ajarin. Itu ibu tidak boleh julid dan gak boleh gibah. Sama siapa? Sama anak. Sama siapa aja. Termasuk orang bank datang. Itu apa tuh orang? Nggak boleh. Pokoknya ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Kedua, ketiga, keempat. Ibu harus gembira. Gimana caranya ibu gembira? Ceria di rumah. Apa ibu dengerin film Korea? Atau ibu nyanyi? Apa ibu karaoke? Harus ibu gembira. Emang ada orang yang gembira rezekinya banyak, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Ibu lihat tuh, artis yang suka nyanyinya ceria, umurnya panjang, sampai umur 80 tahun. Tapi kalau yang nyanyinya sendu, sedih, umurnya pendek. Iya betul? Banyak yang umurnya pendek. Coba ibu ceria. Siapa Pak Haji? Masih ibu nggak tahu. Titiek Puspa, umurnya berapa? 88 tahun. Umurnya ceria dia. Nyanyinya selalu. Nyanyinya apa sih yang bikin ceria tuh Titiek Puspa? Ah iya, tau lah kayak gitu. Nah ibu ceria. Ibu kan kurang ceria. Ibu gak boleh. Yang boleh cemberut hanya satu. Kameramen yang duduk deket ibu. Itu kameramen cemberut tuh. Itu boleh dia cemberut. Janganlah bu, ceria, gembira, nyanyi, seneng. Karena orang yang ceria rezekinya ada. Malaikat mau datang ke kita terus. Gembira, ceria, gembira, ceria, gembira, ceria, gembira. Begitu. Ibu kan enggak. Sedih, meratapi nasib. Oh begini ya kalau udah ditinggal sama suami. Oh begini ya kalau nggak ada suami. Nggak boleh. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ceria. Pasti ceria. Pasti ceria. Pasti ceria. Pasti bisa. Pasti bisa. Gitu. Dan ibu jangan nikah lagi ya. Saya nggak setuju nikah lagi. Udah. Sampai tua nggak usah nikah lagi. Kenapa Pak Haji? Karena kalau ibu ditinggal suami meninggal. Ibu punya kartu prioritas. Masuk surga tanpa hisap. Tapi kalau ibu nikah lagi hilang. Jadi ibu nikmatin. Dengan anak-anak. Gedein anak-anak. Bikin dia senang. Caranya yang tadi. Oke? Ada lagi? Oke, bos, mic-nya mana? Kasih.
Tinggal di mana? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-harinya apa? Nama saya Ade Fathu dari Garut. Mm-mm. Sehari-hari saya dagang keliling Pak Haji. Jualan apa? Jualan pakaian jadi. Pakaian. Ya, Belanja pakaiannya di mana? belanjanya di Tanah Abang sama di Cipulir, di Cirebon, di Tegal Gubuk. Kenapa kamu nggak belanjanya di Tasik? Di Tasik. Kan dekat dari Garut ke Ada Tasik. juga. Jauh gak Garut ke Tasik? Bapak tinggal di Garut? Tinggal di Garut, cuman Garut Selatan Pak Haji. Garut Selatan tuh mana? Di daerah dekat Pamengpeuk, Bungbulang, itu Garut Selatan masuk. Paling ujung, Oh iya. ujung Garut Selatan itu. Jauh mana ke Tanah Abang sama ke Tasik Malaya? Jauh ke Tanah Abang. Jauh ke Tanah Abang. Tuh Ya, orang Tasik kan Kadang-kadang juga belajar. dagang di Tasik. pasar Tasik di Tanah Abang. Ada yang dari Tasik juga. Ya kan? Ya, tapi kalau sengajain ke Tasik kadang mahal Pak Haji. Oh mahal. Ya, Oh kalau belanja di pasar Tanah Abang malah lebih murah. ya soalnya kan bersaing di sana. Oh iya. Kalau kita yang datang malah dimahalin gitu. Oh Tapi iya. adalah yang dibelanjain di Tasik juga. Oh ada. Nah, itu kan dekat gitu. Terus cerita coba Pak. Ya intinya mah kalau saya tuh saya pengen maju usaha lah Pak Haji gitu. Maju doang. Ya, Maju doang. Kalau maju mah tinggal selangkah aja maju. pengen sukses Pak Haji. Ini sementara kan dagang saya boleh kata ya bukan ngeratapin ini enggak sih Pak Haji ya. Mundur lah kan gitu Pak Haji. Itu yang keduanya. Mundurnya gimana? Ya mundurnya penghasilan berkurang gitu. Itu penghasilan berkurang. Terus intinya yang kedua mungkin tadi hampir sama ibu juga. Jadi pengen lunasin utang juga Pak Haji. Ya utang yang dibikin sendiri sebenarnya sih Pak Haji. Ya iyalah. Ya, yang dibikin sendiri atau pengen lunas lah kan gitu Pak Haji. Bos, sekarang utang kita yang bikin. Pastilah udah seizin Allah. Gak mungkin lah utang gak seizin Allah. Inilah pengen ada untuk bayarnya lancar gitu Pak Haji. Pasti Lancar, kebayar. ya, usaha itulah. Pasti bisa kebayar. Bos, kalau gue tanya. Allah, kenapa sih tamu-tamu RDI utangnya gak lunas-lunas? Karena dia berusaha pengen lunasin. Oh gak boleh? Gak boleh bos, kan ada ayatnya. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya impian, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Nah lu sih diwujud-wujudin. Janganlah, ngapain diwujud-wujudin. Niatin aja. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Disebut terus Pak, disebut terus. Tapi nggak boleh diwujudin. Kalau bapak di ibu diwujudin. Dengan cara apa? Ketakutan, khawatir, was-was. Oh nggak boleh Pak Ji? Itu udah menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah. Tapi dengan was-was, takut, khawatir. Itu namanya menghina. Jangan takut. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Jadi ayatnya bos, kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya impian, kalau kamu punya cita-cita, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi yang wujudin siapa? Allah. Nyambung gak maksud gue? Gak nyambung ya? Agak blown dua-duanya. Ayatnya bos, kalau kamu punya keinginan utang pengen lunas, keinginan pengen punya toko, keinginan punya modal 10 miliar. Itu kan keinginan, cita-cita, impian. Bapak dan ibu nggak boleh macam-macam, hanya cuma satu. Yakinin, niatin, yakinin. Pasti bisa. Kayak tadi tuh yang privat 10 juta. Dia datang seminggu yang lalu, dia ngomong tuh sama si bagian informasi namanya Dandan. Pak Dadan, saya pasti bisa privat 10 juta. Biar saya bisa ngobrol sama Pak Haji lama. Karena kalau 2 juta ngobrolnya recehan, saya nggak mau. Dia ngomong begitu, betul ya? Seminggu yang lalu. Pas seminggu datang dia. Tadi sedekah 10 juta, bawa 15 juta.
Sedekah 10 juta. Pripat tadi tuh lama tuh. Yang sama istrinya tadi. Yang tadi nomor 2. Dari Indramayu. Nah mau saya. Cobalah Pak. Janganlah kita mencari-cari. Kita kan suka mencari. Mencari. Minjem. Apalagi kita hobinya ngetik. Pinjem duit dong bos. Kok pinjem duit? Ngapain? Kalau minjem duit lu mesti balikin. Kalau gak balikin lu gak bakal masuk surga. Boro-boro nyium surga juga gak mungkin. Kenapa gak minta sama Allah? Dalam arti kata niatin. Pasti gue punya 10 miliar minggu ini. Belum terkabul pasti gue punya 10 miliar minggu ini. Walaupun Allah ngasihnya nyicil. 3 miliar dulu kemarin. Hari ini 2 miliar. Besok baru 5 miliar. Tapi kan kita enggak. Japri. Pak Haji lagi buka HP. Japri lagi. Ngapain japri-japri Pak Haji? Orang gue mau ngeliat video. Gue lagi mau lihat ini acara anak yatim besok. Ini langsung pada japri. Itu namanya kan dia berusaha. Syukur-syukur dibaca, syukur-syukur enggak. Malah enggak gue baca. Kok gitu Pak Haji? Lo ngapain? Dianya berharap. Nah bisa gak Bapak dan Ibu jangan berharap. Nah lo kan suka berharap. Contohnya apa Pak Haji? Bisa gak ya utang gue lunas minggu ini? Kok gitu? Pasti lunas. Bisa gak ya utang gue lunas bulan ini? Kok begitu? Gak boleh, gak boleh. Pasti lunas. Pak, Bapak sekarang usianya berapa? 55. Mimpi gak waktu Bapak lulus SMP? SMP lulus gak? Lulus. Mimpi gak Bapak punya istri yang sekarang dampingin Bapak? Enggak. Gak mimpi kan? Saya juga gak mimpi Pak punya pabrik odong-odong. Bapak lihat di bawah odong-odong saya berapa? 15. Bikin odong-odong 4. Apa saya mimpi? Enggak. Produksi aja buat anak yatim. Karena anak yatim kurang naik odong-odong, produksi lagi. Hari ini produksi lagi 4. Ada 15. Jadi ada 19 odong-odong. Nggak mimpi. Sekolah saya ekonomi. Nggak ada backgroundnya teknik. Tapi saya punya odong-odong. Saya nggak IPB, nggak peternakan. Tapi saya punya kuda, punya sapi, punya kebo. Saya backgroundnya bukan pertanian, tapi kita nanam buat anak yatim. Nah, Bapak coba begitu niatin dulu. Saya udah niat Pak Haji, titik. Kalau Bapak kan sama Ibu koma. Niat tapi Bapak dan Ibu berusaha. Ngeri-ngeri sedap takut dilelang. Ngeri-ngeri sedap takut dilelang. Nggak boleh dong. Pasti nggak dilelang. Pasti aman. Pasti nggak ada yang minat. Pasti nggak ada yang beli. Pasti nggak ada yang beli. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Bapak harus begitu. Bapak pernah gak nonton Benyamin Sueb acara Sidul Anak Betawi? Ya, pernah. Pernah Ibu? Benyamin Sueb Sidul Anak Betawi. Benyamin Sueb ngomongnya gimana? Dul, lu gue sekolahin tinggi-tinggi bukan jadi supir oplet. Tapi jadi gubernur, tahu? Itu tidak ada di skripnya Pak, cuman spontan aja. Jadi gubernur gak Rano Karno? Jadi walaupun dia jadi wakilnya dulu, ya kan? Maya Istianti, tahu gak Maya Istianti? Istrinya Ahmad Dhani, mantan. Dulu, Bapak ingat Maya? Coba Bapak lihat di YouTube-nya, di TikTok-nya. Dia upload YouTube-nya, TikTok-nya Maya Istianti, dia ngomong begini. Lu gak pada minta tanda tangan gue loh. Nanti kalau gue orang terkenal lu gak bisa lu minta tanda tangan gue, antri tahu. Bener. Sekarang minta tanda tangan dia gak bisa teman-teman SMA-nya. Kenapa? Karena udah jadi artis. Dia sambil duduk selonjor ngomong begini. Besok gue pasti punya private jet. Pasti besok gue punya private jet. Pasti gue punya private jet. Punya gak dia private jet? Punya, dengan suami yang sekarang yang kedua. Irwan Musri. Walaupun prosesnya dia harus berantem dulu sama suami yang pertama. Cerai dulu, dihujat dulu, dibully dulu. Anaknya gak ada yang pro sama dia.
Tapi kan sekarang dia punya private jet. Nah, coba bapak sama ibu sekeletuk aja ngomongnya. Tapi nggak ada beban. Pasti lunas. Pasti cair 10 miliar. Pasti punya duit 10 miliar. Pasti. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tapi kan kita enggak. Ngomong ya ngomong. Tapi di belakangnya koma. Saya maunya titik. Pasti cair. Titik. Pasti lunas. Titik. Pasti punya. Titik. Pasti milik. Titik. Kalau koma. Kapan ya? Gue udah. Sedekah. Tapi belum terkabul. Nggak mungkin. Kayak tamu RDAY. Pak Haji, saya udah sedekah 10 juta kok nggak cair-cair 10 miliar. Nggak mungkin. Masa sedekah 10 juta cair 10 miliar. Gue duluan yang protes. Kok gitu Pak Haji? 10 juta. Masa cair 10 miliar. Privat lagi. Privat lagi. Gitu dong. Taruh ada privat udah 13 kali. Atau 17 kali. Berapa tuh? Kali 10 juta. 170 juta ya. 17 kali. Karena kan ketemu kita ajarin terus. Dia cair 10 miliar. Agus setuju. Ini privatnya baru sekali pengen cair 10 miliar. Nggak mungkin. Privat lagi. Testimoni lagi. Nanti kita benahin yang mana yang kurang. Bu, Pak, inget gak zaman dulu neneknya ibu, neneknya bapak, kakeknya ibu, kakeknya bapak, buyutnya ibu, buyutnya bapak. Zaman dulu ada Dufan gak? Gak ada. Ada gak? Bar karaoke ada gak? Gak ada. Apa yang dilakukan sama buyut kita? Tiap malam ML. Tiap malam nenen. Tiap hari romantis. Anaknya berapa buyut kita? Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 7. Tapi kalau kita sekarang ngomongin begitu katanya tabu. Tabu dari mana? Orang yang suka romantis. Orang yang suka cinta kasih. Orang yang suka terima kasih sama pasangannya. Jempol 2, duitnya banyak. Sekarang kan enggak Bu. Ih jorok dari mana? Orang buyut kita juga dulu nggak ada kegiatan. Tiap hari nenen, ML nenen. Tapi kan rumahnya kaya raya. Neneknya bapak, buyutnya bapak kan tanahnya luas. Rumahnya jaraknya jauh-jauh. Ya betul? Nggak dempet. Sekarang Bu rumahnya dempet Bu. Temboknya jadi 1. Temboknya cuma 1. Coba bayangin Pak. Anaknya 1, anaknya 2. Bahkan ada yang nggak ada anaknya, belum punya. Cicilan motor ada, cicilan mobil ada, cicilan rumah ada. Saya nggak mau. Romantis. Nah, ibu coba romantis sama anak karena ibu nggak ada suaminya. Bapak coba romantis sama pasangannya. Tadi saya tanya Pak, kakek-kakek usianya 80 tahun. Dia seorang pelaut. Tadi yang nomor terakhir privat 10 juta. Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa jawabnya dia? Saya setiap hari alat kelamin saya diemot sama istri saya. Apa itu tabu? Enggak. Karena nggak ada kegiatan zaman dulu. Ya betul. Ini saksinya tadi. Nah, istri Bapak mau gak kalau ngemot alat kelamin Bapak? Coba. Kapan terakhir ngemot alat kelamin Bapak? Kapan Bapak alat kelaminnya dimot sama istri? Kapan terakhir dimot? Ingat-ingat. Ini sekarang hari Jumat. Tanggal 18. Tanggal 10. Kebanyakan bener. Ngemotnya terlalu dalam gue. Tadi saya tanya nih Pak. Pak, Bapak kalau dimot alat kelaminnya di mana? Di tempat tidur dan di meja makan. Jadi di meja makan sebelum dia pergi, bapaknya nih pergi sama supir jalan, itu istrinya duduk di bawah Pak. Diemot dulu alat kelaminnya. Mot dulu. Sampai keluar. Alhamdulillah kata dia,
Dia kan usianya 80 tahun. Istrinya juga 80 tahun. Katanya istrinya seperti gadis usia 17 tahun. Iya betul? Lebih cantik. Lebih cantik. Kenapa? Karena dia sering minum makanan minuman bergizi tinggi. Gitu. Sampai minder. Dia tuh kalau jalan sama istrinya katanya kayak jalan sama cucunya. Karena cucunya 80 tahun tapi usianya seperti umur 17 tahun. Halus wajahnya, cantik luar biasa. Lebih muda. Karena hobinya dari muda sampai tua ngemot alat kelamin suaminya setiap hari. Dan duitnya gak ada serinya. Nah coba Bapak praktekin. Coba ingat-ingat. Kapan terakhir alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Udah lama Pak Haji. Ya kapan? Masih ingat ya? Ada 1000 tahun yang lalu. Sekarang usianya 50? 55. 55? Berarti Bapak lahir tahun 70? Ya. Harusnya kemarin dong terakhir. Dimotnya kemarin dong terakhir. Enggak, di pas ulang tahun Bapak. Ulang tahunnya kapan? Juli. 25 Juli. Saya tanggal 2 Juli. Bapak 25 Juli. 25 Juli. 1970. Jadi pada saat lahir Bapak di bawah saya ya. Ya di bawah berapa bulan nih? 22 hari, 23 hari. 23 hari. Saya 2 Juli, Bapak 25 kan? 70. Jadi Bapak paksain gimana caranya, bisa nggak bisa. Mau gak nih kalau istri suruh ngemot alat kelamin Bapak kalau saya boleh tahu? Mau gak nih istri kira-kira? Mau. Mau. Nah udah itu. Bapak kalau manggil istri apa? Bunda. Bunda. Bun. Kata Pak Haji. Hajatnya. Ibu kalau manggil Bapak apa? Ayah. Kata Pak Haji. Hajatnya ayah. Cair 10 miliar udah di depan mata. Udah di depan. Bisa gak Bunda tiap hari ngemot alat kelaminnya ayah. Tiap hari. Di mana Pak? Di mana ya? Di tempat tidur. Plus sama di meja makan. Jadi kalau pas lagi ayah sarapan. Bunda di bawah meja ngemot. Sambil ayah sarapan. Tapi jangan ada orang lain aja ya. Ya. Kasih anaknya suruh jajan. Jauh. Jajan di Bandung. Bapak panggil anak Bapak. Ya. Kamu jajan di Bandung ya. Kasih duit suruh dia jajan di Bandung. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tiap hari itu Pak Haji. Tiap hari Pak. Saya mau cair 10 miliar. Harus. Karena udah di depan mata kok. Namanya ilmu romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih Itu sayang. sampai keluar Pak Haji. Hah? Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Kalau nggak keluar diganti pakai botol Sprite. Pelan-pelan bos. Bisa lah. Tapi itu pas lagi suci, lagi head juga. Kan Bapak diemot sama istri. Berarti kalau dia main kan nggak ngaruh bos. Emang alat kelamin Bapak dimasukin ke dia? Enggak. Alat kelamin Bapak diemot sama ibu. Iya. Kalau ibu main nggak apa-apa. Bisa gak gitu? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Mau gak minggu ini cair 10M? Mau. Bilang sama ibu, Bun, kamu sambil ngemot ayah video call ya sama Haji Marco. Bisa? Tapi video call betulan. Enggak. Enggak. Humor. Put, humor. Tambahin air Put. Lo yang mau video call malah gue yang aus. Enggak bos. Nanti lo mau cair bos. Cair. Pelan-pelan. Kan lo belum jalanin. Ini kan ilmu baru. Selama umur lo 55 kali lo baru denger kali ngomong begini. Ya. Emang gak ada. Adanya di zaman dulu nenek-nenek kita. Tapi kan gak diomongin zaman dulu kan
langsung praktek kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan kita mesti kasih teori dulu. Zaman dulu langsung praktek, bos. Lo lihat zaman dulu deh. Anaknya 12. Tidak punya pembantu. Tidak punya suster. Anaknya 9. Tidak ada pembantu, tidak ada suster. Tapi anaknya sukses. Anaknya sukses. Jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima, jadi kapolri, jadi pangdam, jadi kapolda. Lo praktekin dulu. Bisa. Namanya ilmu cinta kasih, ilmu terima kasih, sama ilmu romantis. Bisa? Bisa. Ya. Kalau ibu kan gak ada suaminya. Ibu gak dipraktekin ya. Gak boleh ya. Kalau ibu mau paling mesti nyewa beruang. Pakai beruang. Nanti saya kirim Haji Marco pakai itu topeng beruang. Kedua, bos paksain bisa gak boleh julid sama gak boleh gibah. Terangin bos. Gak boleh julid sama gibah. Biar pahalanya gak hilang. Bapak Ibu, ilmu yang disampaikan Pak Haji, kalau sudah kita praktekin secara maksimal, optimal, kualitasnya, kuantitasnya, baik itu ibadahnya, sedekahnya, sudah kita jalani. Tetapi kalau dua hal yang ditekankan Pak Haji tadi masih bersemayam di dalam hati Bapak Ibu sekalian, itu menjadi penghambat terkabulnya hajat. Maka harus disedot biar keluar penghambatnya. Ya, penghambatnya apa tadi itu katakan Pak Haji? Gibah. Apa? Ngomongin orang. Ngomong dengan istri, ngomong dengan anak bungsu tentang anak yang nomor 1. Ngomong dengan istri tentang tetangga. Ngomong tentang petugas bank yang mau pasang plang. Itu namanya gibah. Ngomongin tentang orang lain. Walaupun yang diomongin benar. Itu namanya gibah. Orang yang diomongin, misalnya Bapak Ibu ngobrol, ngomong-ngomong, yang diomongin siapa? Pak Haji Marco. Diomongin Haji Marco itu gini. Kadang juga benar. Tapi kalau suatu saat Pak Haji Marco dengar diomongin oleh Bapak Ibu, kira-kira Pak Haji Marco jadi marah enggak? Marah, tersinggung. Ngapain ngomong-ngomongin? Nah kan bener kenyataannya begitu. Iya kenyataannya. Itu namanya gibah. Tapi kalau di ngomongin gak bener, itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dosanya banyak, menjadi penghambat, penggugur pahala dari segala ibadah kita. Bubar pahalanya. Harusnya sudah menghantarkan hajatnya teraih di depan mata yang disampaikan Pak Haji tadi. Seperti Bapak Ibu waktu kecil pernah main ular tangga. Pernah gak? Nah, mulai beranjak dari angka 1, 2, 3, 4, sudah sampai angka 97. Awas ini, bahaya ini. Jangan sampai dapat angka 1. Gibah kita masuk ke ekor ular. Nyampe enggak? Enggak nyampe, turun. Balik lagi ke bawah. Seperti itu dahsyatnya gibah. Kata Rasulullah, seperti kita suka makan bangkai saudara kita. Lebih-lebih lagi, kenapa pahala kita habis? Karena energi negatifnya orang yang kita omongin, dosa-dosanya, energi negatifnya ketarik ke dalam
diri orang yang menggibah tadi. Sementara energi positif Bapak Ibu ketarik ke orang yang diomongin, digibahin. Sehingga habis, dosanya nambah, negatifnya nambah, positifnya hilang, pahalanya hilang. Jadi nggak punya kekuatan, harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, apa tadi? Julid. Bahasa umumnya yang mudah dipahami kita, nyinyir. Lebih mudah lagi, sinis. Julid itu gitu. Melihat orang lain baik pun, kita tetap nyinyir, tetap sinis, tetap julid. Terlihat jelek-jeleknya saja. Baik, tapi kita ungkap tentang kejelekannya. Depan rumah, tetangga, renovasi rumah. Rumahnya jadi baik. Alhamdulillah tetangga saya bisa bangun rumahnya baik, beli mobil. Tapi dalam hati mungkin nggak ngomong, atau diomongkan dengan suaminya, dengan temannya, alah bangun rumah paling ya kredit, punya angsuran aja, gaya-gaya renovasi rumah, datangkan mobil baru, beli baru, paling ya nyicil. Nyinyir, julid, jelek-jeleknya yang diangkat-angkat. Ini menghapus pahala yang Bapak Ibu kerjakan tadi. Nah, yang terpenting adalah julid dan ghibahnya itu kalau sesama manusia masih manusia yang marah. Tapi julid, ghibah, itu julidnya, ghibah kita tidak dengan orang lain, dengan diri sendiri juga bisa. Apa? Mengungkit-ungkit kelemahan diri sendiri. Kurang saya apa ya? Kok saya seperti ini? Itu ujungnya ngeluh, sedih, murung, jengkel. Semua sifat itu akhirnya ujungnya mukanya suntuk. Kesimpulan dari julid, sinis, nyinyir itu adalah orang itu sedih melihat orang lain senang, tetapi dia menjadi senang, gembira melihat orang lain sedih. SMS. SMS. Senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Nyambung nggak Bu? Nyambung nggak Pak? Ya? Jadi Nyambung ya? sifat ini jangan ada. Nah, yang berbahaya lagi yang ditekankan Pak Haji adalah ghibah, nyinyir, julid kita tidak sekedar kepada manusia, tidak sekedar kepada orang lain, tetapi kita julid, ghibahnya kepada Allah. Ngobrolnya dengan diri sendiri, tetapi menyalah-nyalahkan Allah. Allah gimana sih Allah ini? Saya sudah sedekah, sudah bangun malam, sudah tahajud, sudah baca Quran. Kok kehidupan saya masih begini-begini saja? Allah tidak adil. Lama-lama keyakinan kita kepada Allah jadi berkurang, jadi runtuh, berarti enggak usah apa. Nah, itulah dampaknya julid dan ghibah. Enggak terasa kita, ngomongnya kan dengan diri sendiri. Tapi ngebatin. Nah, tadi Batin. kita sampaikan kalau Bapak Ibu ngomongin tentang Pak Haji Margo tahu marah. Lah sekarang yang kita juliti, yang kita ghibahin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah gak? Murka. Marah. Lebih dari marah. Murka Allah. Maka kita dilenyapkan, dibinasakan,
dibangkrutkan usaha kita oleh Allah. Karena nyinyir kita, julid kita, gibah kita dengan diri sendiri, tetapi gibahin dan menjuliti Allah. Itu yang harus dibuang jauh-jauh. Menjadi penghambat. Karena itu penyakit hati. Tidak boleh bersemayam di hati kita. Takut, Takut, was-was, khawatir, ragu-ragu. Nggak boleh Pak, nggak boleh Bu. Orang yang suka khawatir, ragu-ragu, was-was, apalagi satu lagi? Takut. Itu orang yang suka menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi takut. Takut nggak bisa bayar utang. Jangan dong. Ibu punya anak. Anak ibu nggak bisa bayar utang. Yang tanggung jawab siapa? Ibu. Bapak punya anak. Nggak bisa bayar utang. Yang tanggung jawab siapa? Bapak. Bapak punya istri. Misalkan istrinya mau beli HP. iPhone 17 Pro. Harganya 25.700.000. Terus istrinya kredit. Yang bayar siapa kreditannya? Bapak. Betul gak? Apa yang bayar Haji Marco? Nggak mungkin lah. Yang bayar kita para suami. Begitu juga bapak utang, ibu utang. Siapa yang bayar? Allah. Tenang aja, pasti dibayar. Tapi bapak dan ibu nggak boleh menggurui Allah. Dalam arti kata nggak boleh ngatur Allah, nggak boleh ngatur Tuhan. Kita kan hobinya ngatur. Orang belum waktunya jatuh tempo, kita buru-buru mau bayar. Nggak boleh. Apalagi ngadu. Allah, HP saya rusak, tadi jatuh. Jadi nggak bisa buat. Kata Allah, justru lo gue jatuhin HP-nya karena lo mau ganti HP baru. Yang beli siapa? Aku. Wasilahnya ya suami kamu. Kan kamu punya suami. Dibeliin lah. Tapi katanya suami saldonya nggak ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah kitanya semangat begitu Pak. Kita kan enggak. Suami tercinta. Pengen beli ini. Iya nanti kalau saldonya ada beli ya. Nah, kita langsung sholat sambil berkeyakinan. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Gitu. Ini kita kan enggak Pak Bu. Ngomongnya ya 17 Pro udah keluar. Saya belum punya. Nggak boleh gitu. Pasti punya. Pasti punya. Pasti punya. Begitu Pak. Jadi hakikatnya harus tingkat dewa. Bisa? Pastinya harus ditekan. Yang kenceng banget. Seperti Bapak tadi yang dari Indramayu. Coba lo terangin. Bapak yang tadi dari Indramayu. Masih ingat gak lo? ditanya Pak Haji, Pak, mau nggak dimot sama istri Bapak pulang dari sini? Mau. Kurang keras. Mau enggak Pak? Mau. Kurang keras. Mau. Sudah usianya sudah 80 tahun. 80 tahun. Semangat. Semangat. Gue mau begitu tuh bos. Karena apa? Karena hampir gue 100% nyabdain tamu-tamu RDA yang pada privat 10 juta. Hampir 100% nyaris terkabul semua. Sabda gue manjur bos. Walaupun gue ngomongnya sambil bercanda. Nih contoh sabda gue. Ayo bos sabdain cair 10 miliar. Pakai belangkon. Oke. Belahan tool. Belangkon. Nih bos gue suka sambil bercanda nih bos. Sabda gue begini bos. Lebih manjur. Ibu dari mana? Tasik. Ah, Majalengka. Majalengka. Ya. Ini dari Tasik. Garut. Hah? Garut, ya. Garut. 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 Ada mbah dukun sedang mengobati pasiennya dari Majalengka.
Konon katanya hutangnya belum terbayar. Dengan komat kamit badukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Kobul. Hutang lunas terbayar di bulan ini pasti kobul. Saya cuman begitu doang, Bos. Tapi alhamdulillah tuh. Pak Haji, alhamdulillah cair 90 miliar. Dapat berapa gua kemarin? 3 miliar. 3 apa? 3 miliar. 3 miliar. Pak Haji, alhamdulillah saya cair. Tadi barusan dapat berapa? 2 miliar. 2 miliar. Cuman nyembur gitu doang, Bos. Manjur. Ya ini buktinya. Ayo dari Garut. Sabdain. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya dari Garut. Konon katanya pasiennya pengen usahanya maju. Dengan komat kamit mbah dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Usahanya maju, dagangannya laku, hutang lunas, pasti maju, kobul. Sukses, kobul. Amin. Coba Bu, ada gak orang ngomong nyembur sampai teriak-teriak? Nggak ada. Orang paling bohongan itu. Nggak ada. Manjur. Kedua Pak, Bu. Ada tamu RDAY datang ke sini, kondisinya udah drop. Nah, alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY minum air asinan. Bukan air yasinan ya. Air asinan. Alhamdulillah perubahannya gratis. Man, lu testimoni sini Man, pegang mic. Lukma itu. Darno, lo kan belum pernah masuk kamera, belum pernah masuk TV lo. Oh sering, ya sini masuk. Cerita gimana tamu RDAY itu yang gue sembur. Sakitnya apa, kondisi apa? Ini sini. Testimoni. Namanya Barno. Terus Ambar. Terus Nani. Terus Rini Dwi. Terus ya itu. Coba. Nih. Teman kita ya. Deketin Mike. Penyakitnya itu kanker Rahim. Kanker rahim. Ya, Harusnya dioperasi. Dia udah mau di kemo. Udah di rumah sakit, dia udah diisolasi. Nah, kita datang lah, kita kasih air asinan. Ya, yang kita buat itu nanti di balik layar kita ceritain ya. Nah, itu kita kasih minum dia 3 kali. Begitu dicek lagi, hari kedua dokternya bingung. Ini kok makin lama kondisinya tuh cepat membaiknya. Waktu pertama kali kita datang, dia suaranya nggak keluar, posisinya juga tiduran. Kita kasih air asinan itu diminum. Pas kita datang kedua kalinya, dia udah duduk nemuin kita udah duduk. Suaranya udah agak kedengaran, udah ada tenaga untuk berbicara. Dokter bilang ini kalau kondisinya begini terus, ini 2 hari ke depan udah boleh pulang. Hari ketiga kita kasih lagi minum. Nah, di hari Sabtu dokternya kasih lihat hasilnya. Ternyata dia udah sembuh, udah bugar lah, udah bisa ketawa, suaranya udah normal lagi. Akhirnya dia mestinya pulang hari Minggu karena dokternya yang ACC itu ada nyari Senin, akhirnya ditunda di Senin. Pulang hari Senin, pas kita antar lagi ke sana, dia udah segar, udah sehat, udah. Dan
kemonya itu nggak jadi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi teman kita sama seperti itu juga kondisinya. Begitu kita datang, kondisinya udah lemah banget gitu. Untuk nemuin kita aja susah, untuk diajak ngobrol aja susah. Kita kasih air asinan minum pertama. Besoknya dia WA ke kita tuh, salah satu teman kita. Ini airnya lumayan nih, manjur, badannya agak ringan. Nah, akhirnya diminta lagi, kita antar lagi airnya. Begitu kita antar, kondisinya udah bukan seperti pertama kali kita datang. Dia udah duduk dan bisa nyambut kita tuh udah banyak perubahan. Yang mukanya tadinya agak kusam, sekarang udah agak seger. Sakit hipertiroid. Sakitnya sakit hipertiroid. Kita kasih air berapa galon? Pertama air ukuran 1,5 liter itu sekali satu. Besoknya datang lagi. Nah, hari ketiga kita kasih 1 galon. Itu yang ketiga, teman kita tuh dia pasca operasi itu disentuh aja itu ngilunya minta ampun. Akhirnya kita datang sana, hari pertama kita kasih, dia lumayan tuh dari tadi duduknya agak susah, sekarang duduk tuh udah sembarangan aja. Artinya untuk taruh pantatnya itu udah nggak hati-hati lagi, udah bisa. Hari kedua kita kasih lagi, disentuh tuh udah nyerinya udah hilang. Tuh terakhir kita kasih 1 galon juga. Itu Pak. Itu yang air itu ada. Nanti di balik layar kita ini. Nanti dikasih tahu cara bikin air asinan. Nanti saya kasih tahu cara bikin air asinan. Manjur. 1000%. Bisa bikin orang kaya. Bisa nyembuhin penyakit. Bisa buat manggil uang. Bisa buat manggil order. Bisa buat manggil rezeki. Pokoknya bisa buat apa aja. Ini multiguna. Namanya air asinan. Manjur gak? 1000%. Tadi diajarin. Soalnya kalau nanti kita ajarin di sini. Nanti banyak kompetitor kita pada bikin air asinan. Soalnya air asinannya gratis, nggak bayar, free, gratis. Bahkan kita kirimin. Misalkan rumahnya di mana? Rumahnya di Bekasi, kita kirimin tanpa bayar, gratis. Ya, Rini ya, di Bekasi ya, Rini. Terus yang sakit hipertiroid, rumahnya di Kemayoran, kita anterin gratis. Yang sakit kanker rahim di rumah sakit kanker Darmais, di ruang isolasi, kita anterin gratis. Udah pulang rumahnya di Bekasi, kita anterin gratis. Pak Haji, rumah saya di Purwokerto, kita anterin gratis. Tol, parkir, bensin gak usah bayar, kita yang bayar. Kenapa Pak Haji apa gratis? Kalau dia terkabul, kaya raya, orderannya banyak, contohnya Bapak nanti dibikin air asinan buat nyiramin dagangan biar rame. Saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan saya udah dapet. Mobil saya udah Hummer, udah Rubicon, udah Velfire, ya kan? Nah, saya nyari tabungan 1 poin. Pak Haji, ntar kalau saya di Garut bisa gak saya kirim? Bisa, nanti kita di Garut. Nanti pulangnya bawa domba Garut. Kalau gak bawa dodol Garut. Salah Pak Haji. Iyalah. Jaket kulit juga sekali Pak Haji. Hah? Jaket kulit. Oh, jaket kulit. Ya. Garut. Siap. Jadi nanti Bapak, karena Bapak udah datang privat, nanti di balik layar setelah acara ini tutup, Bapak sama Ibu saya ajarin khusus cara bikin air asinan sendiri. Nanti Bapak bikin di sana. Nanti kalau tamu-tamu Bapak, teman-teman Bapak nanya di Garut sama di Majalengka, kok bisa manjur? Iya, saya bikin pakai air asinan dari RDAY. Nanti Ibu bikinin, Bapak bikinin. Nanti Bapak sama Ibu buka praktek RDAY cabang Majalengka. Kayak Lampung kemarin. Oh, tidak apa Pak Haji itu? Hah?
Pak Haji tidak apa? Nggak apa-apa, maksudnya gimana? Nggak apa-apa, kan kalau lo kaya gue senang. Lo sekarang kesini naik apa? Nggak bisa Pak Haji. Bus. Besok harus naik Pajero terbaru. Amin. Harganya murah kok, cuma 800 juta. Ibu naik Fortuner terbaru GR 2800. Nanti pada heran orang-orang. Wow, naik Fortuner. Ya. Jadi itu kesaksian dari ini. Barno yang udah parah. Obatnya sekali minum 15. Sakit batu empedu. Barno kan yang rawat dia nih. No, ada di penginapan sekarang. Barno. Sekarang ada di bawah tuh lagi Ijab Api Unggun. Barno. Salah satu teman kita juga Barno itu ya batu empedu. Ya, Dokter udah angkat tangan. dokter udah angkat tangan datang ke sini senyumnya susah, mukanya ya kusut. Ya kita kasih air asinan. Ya alhamdulillah ya, sekarang itu dia bisa ketawa lepas. Ya sebenarnya kalau dia ketawa, kita juga ketawa. Karena giginya udah nggak ada. Sehat kok dia seger gitu. Videonya waduh ada dia ya, HP yang lagi itu dia. Ya minum itu, pakai minum air asinan yang kita bikin. Orangnya ada di bawah lagi Ijab Api Unggun. Ijab Api Unggun. Oke bos. Pak Haji, Ada boleh? lagi? Pak Haji boleh saya mau tanya yang Boleh. itu, kalau tidak yang di mood tadi Pak Haji, kalau kita tidak main nggak apa-apa? Enggak, mod aja nggak main. Gue setuju mod aja, nggak usah main. Jadi lo duduk manis aja begini, duduk di mod sama bini lo duduk di bawah, di mod nyot. Gue setuju itu. Bos, mobil kalau businya kotor berebet gak jalannya? Berbet. Businya apa kalau manusia, laki-laki? Businya. Businya ya. Itu alat kelamin lu. Jadi di emot, dipakum, biar larinya kencang. Jadi nyari duitnya kencang dan yang masuk juga miliaran bos. Lo tanya Haji Marco, coba testimoni di emot sama bini lo gimana testimoni? Acting mulai. Iya, jadi biasanya kalau pagi-pagi itu pas anak-anak sekolah pada berangkat semua, istri saya udah mandi, udah sholat duha, beliau nawarin saya, bayiku waktunya nenen, jadi saya nenen. Jangan lupa saya selalu bilang sama dia bahwa pas papa nenen itu mamanya ijabnya seperti ini ya. Pasti rezeki datang berlimpah, uang datang di hari ini, di menit ini, di detik ini, di jam ini pasti uang datang. Terima kasih Allah, terima kasih. Amin Allah, amin. Jadi pas kita nenen itu sama istri diusapin kepala kita sama istri. Jadi istri ngomong terus, ngijabin bahwa rezeki datang, seolah-olah rezeki itu udah ada. Dan kita nggak minta sama Allah minta rezeki Allah bukan, tapi terima kasih Allah rezekinya sudah datang, sudah terima uang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Terima kasih Allah atas keberkahannya, kebelimpahannya, uang datang dimanapun saya berada dan penuh berkah gitu. Jadi itu pas saya lagi nenen, istri yang ngomong. Tapi pas kalau saya lagi mau sama istri gantian, karena kan saya di bawah. Yang ngemot istri saya kan ngemot punya saya, jadi saya yang di atas begini, jadi saya yang ngomong pasti rezeki berlimpah barokah, rezeki dari Allah hari ini datang dengan sangat banyak dan berlimpah dan sangat mudah, pasti karena kan istri yang ngemot kita, jadinya amin Allah, amin. Ketika itu mau keluar, saya udah bilang, mau keluar, saya bilang terus. Isi udah udah siap-siap dong. Amin Allah, amin. Karena udah berasa kan. Jadi istri udah gelagapan, Pak Haji.
Kadang-kadang air matanya biar keluar lagi. Kadang-kadang saya kayak ini, saya suka Tekan. tekan gitu. Kadang-kadang suka kasihan juga Pak Haji. Iya. Tapi Tapi kan kalau nggak ditekan nggak enak. nggak enak, jadi nggak apa harus tekan karena kita lebunya hajat. Jadi Bedanya nikah sama kawin tuh neken sama neken. tekan ya Pak Haji. Kalau nikah kan neken. neken ya. Kalau kawin neken. Itu. Apa? Hah? Pakai urat. Kalau nikah pakai surat. Ya. Kalau kawin kawin urat. pakai Urat. urat. Ah. Oh, bisa ya deh. Pak Haji itu harus diminum Ya, sama istrinya. iya dong bos. Awet muda bos. Jadi bini lo ntar usianya seperti umur 17 tahun. Muda bener, kulitnya halus bener. Tapi gini Pak Haji, istri saya kan muda, nggak terlalu muda nanti. Kayak bayi dong. Lo usianya 55. Iya. Bini lo usia berapa? 40 atau berapa ya? 40, Ya. hampir 40-an saya. Ya udah kayak anak usia 10 tahun. Gembel. Bos. Tamu RDAY kesaksian minum spermanya suami itu nggak satu bos. Udah banyak banget. Nggak taunya itu sari-sari nutrisi luar biasa bos. Daripada minum jauh. Daripada maskeran. Iya. Ngapain maskeran 250.000. Saripati itu buat tumbuhan. Saripati pertumbuhan kata orang. Kayak kemarin itu Iya. dari Mojokerto ya. Jadi sperma itu terbuat dari saripati tumbuhan yang jadi air sperma itu. Jadi buat kesehatan, buat aura segala macam itu bagus. Jadi nenek-nenek kita, buyut kita, itu hobinya begitu bos sama kakek-kakek kita. Tapi nggak dipublikasikan, cuman gua aja yang nekat publikasiin. Makanya nenek-nenek kita, buyut-buyut kita, itu di dalam kuburan dia mengucapin, Alhamdulillah dipublikasikan sama Haji Mbe. Soalnya nggak mau dibukuin sama dia. Udah gue yang populerin. Dulu dia meraktekin zaman tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Sekarang di tahun 2025 gue yang populerin. Makanya dia terima kasih. Kenapa? Karena dengan gue populerin itu kan dia dapat pahala 1 poin di tabungan di akhirat. Nah lu coba praktekin bos. Duitnya banyak, awet muda, rezekinya luar biasa. Siapa? Ibu, jangan. Awas kawin lagi ya. Jangan kawin lagi ya. Alat kelamin ini segel. Jangan ya. Saya nggak setuju ibu kawin lagi. Saya nggak setuju. Udah, begini aja. Terus sampai tua, awet muda kok. Karena ibunya dia ditinggal suami meninggal nggak nikah lagi. Usianya sekarang 88 tahun. Ibunya dia ada di bawah. Ibu saya ditinggal ayah saya meninggal umurnya 83 tahun. Sampai sekarang nggak nikah lagi. Itu ada di situ. Awet muda, tenang aja. Ibu nggak usah ya. Tenang aja, awet muda. Kalau ibu liburan pengen nanti ke Eropa. Uangnya ya nanti dari Haji Marco. Kita nanti liburan. Bisa? Bos, apalagi bos? Udah tadi Pak Haji yang mau jelasin tadi yang itu yang di kasur sama yang di meja makan itu dalam 1 hari itu. Iya. Ya. Oh. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Bos, lo yang meraktekin. Haji Marco yang bayar tunai 10 miliar, mau gak? Lo yang meraktekin, Haji Marco yang bayar tunai 10 miliar. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, baru kenal. Bayangin Haji Marco mau ngasih lo 10 miliar tiap bulan. Lo tinggal meraktekin doang. Gampang? Gampang lah, susah di mana. Udah duit lo banyak, namanya ilmu romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Gue gak setuju lo mesti kerja. Karir, kerja, buat apa? Udah aja duduk manis. Pak Haji emang ada orang baca Quran duitnya datang sendiri. Terangin, gak apa-apa. Siapa namanya? Imam Syafi'i, apa siapa? Imam Malik.
Imam Maliki, coba lu cerita. Imam Maliki Jadi, sama Imam Syafi'i cuman baca Quran doang, duit ini datang. pandangan tentang rezeki. Imam Syafi'i pandangannya ini dialog antara guru dan murid. Imam Syafi'i pandangannya bahwa rezeki itu harus diusahakan, harus kerja keras, baru dapat hasil, dapat rezeki. Sampaikan ke gurunya Imam Maliki. Iya, tapi tidak harus. Karena ada rezeki yang harus dikejar, tapi ada juga rezeki yang Allah hadirkan langsung kepada kita. Untuk membuktikan, Imam Syafi'i keluar, ketemulah orang yang lagi panen anggur. Ikut bekerja, panen anggur, dapat upah, dapat gaji, anggur. Dengan bangga, dengan semangatnya, ini pandangan saya. Kalau saya tidak bekerja tadi, saya tidak akan dapat anggur. Kembali kepada gurunya, ke Imam Maliki. Tunjukkan, ini tadi hasil kerja saya. Kerjanya ditekan. Hasil kerja saya. Sehingga saya dapat anggur ini. Ini saya, anggurnya. Dicoba, dinikmati untuk saya. Maksudnya mau merendahkan ya. Loh, pendapat gue yang benar. Kalau nggak kerja nggak mungkin deh dapat anggur. Apa yang dikatakan Imam Maliki, gurunya? Alhamdulillah, saya belum kemana-mana. Saya tetap di sini, ngajar, ngaji, dan saya hajatkan kepada Allah, siang ini makan anggur enak pasti. Alhamdulillah, tanpa kemana-mana, Allah hadirkan anggur di depan saya di meja dan bisa saya nikmati sekarang. Wasilah kamu yang kerja. Jadi ada dua pandangan, tinggal pilihan. Yakin dengan harus kerja keras, ya kerja keras, baru dapat. Yakin dengan mendekat kepada Allah, totalitas, loyalitas, tanpa batas, ibadah maksimal, dekat ke Allah, hajatnya, ucapannya jadi manjur. Apa yang diucapkan terkabul. Pilihan, keyakinannya begitu. Yakin Bapak? Ibu? Iya, yakin. Saya nggak mau Pak, udah usia 55, bekerja keras saya nggak mau. Tapi duit yang bekerja keras nyari kita. Bukan kita nyari duit, tapi duit nyari kita. Bisa? Bisa lah, kan ada ilmunya. Bikin Allah takjub. Pasti Allah bikin takjub kita. Bikin Allah takjub. Biar Allah bikin takjub kita. Tapi kan kita nggak pernah bikin Allah, nggak pernah bikin takjub Allah. Kita nggak pernah bikin takjub. Caranya apa? Bangun jam 00, paksain. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain. Bisa nggak? Bisa lah, masa nggak bisa? Terus apa lagi bos? Ibu? Dari Majalengka? Bisa ya? Yakin penggilingan padinya tidak dilelang. Yakin dulu. Pasti nggak dilelang. Bu, Haji Marco mau cerita penggilingan padinya mau dijual nggak laku selama 17 tahun. Coba lo cerita bos. Gimana ceritanya? Nah ini yang lihatnya Haji Marco. Ayo. Iya, dulu saya punya penggilingan. Itu luasnya 1.500 meter. Penggilingannya ada dua penggilingan, ada gudang juga, semuanya itu saya mau jual Bu dari tahun berapa itu Bu, sampai kenapa saya mau jual, karena di tempat saya itu udah nggak ada sawah lagi, ada sawah tapi udah jadi kebun singkong, bengkuang, kebun ubi, dan sudah jadi perumahan. Dulu sih memang sekitarnya itu masih banyak sawah, jadi alhamdulillah saya selain belanja dari Karawang, gabahnya saya di sekitar juga cukup. Tapi karena udah mulai banyak yang nggak giling padi, jadi saya mau jual. Saya sebelum ke sini itu udah mau jual itu, udah
17 tahun saya kemana-mana. Sampai saya ke Pamengpeuk, ke laut. Nyari orang Gitu. pintar. Cari orang pintar mana Sancang. jauh. Itu. Sampai juga ke Sancang. Oh iya, sampai ke Ke sana. Pamengpeuk. Pamengpeuk, iya. Ada Sancang Pak Ji di sana. Iya, Di mana? Sancang. Sancang Pamengpeuk tempat Sancang. orang-orang Semedi. Sancang ya. Iya. Orang pintar ya. Iya, terus sampai-sampai anak saya itu, Pak kita mau kemana lagi sih? Kok nyampe-nyampe Pak di mobil saya. Anak-anak saya udah saya beli mainan, udah beli makanan segala macam, tapi nggak nyampe-nyampe. Akhirnya, nah itu salah satunya ya. Jadi Sukabumi, Jakarta juga ada ya bisa berapa cari orang pinter, Banten, Bogor apalagi banyak sampai ke ujung Gampang Surade sana Pak. Alhamdulillah saya ke sini yang 17 tahun nggak laku-laku itu alhamdulillah pecah telur Pak Haji. Jadi jatuhnya ternyata nggak jauh-jauh di sini. Yang kemarin saya pikir wah pasti harus ke jauh dong biar apa? Biar ke Pamengpeuk ke Sancang itu ya waduh pasti manjur. Ternyata ya cuma 1 jam dari rumah ya ke sini alhamdulillah. Kobul, aku terjual. Jadi Bapak sama Ibu praktekin ya. Bisa ya. Harus bisa. Dan harus cair 10 miliar ya. Ya. Iya dong, kan udah saya sabdain tadi. Tinggal Ibu praktekin aja. Sabda saya nggak pernah gagal Bu. Saya kalau sabdain nggak pernah gagal. Tidak pernah gagal sabda saya. Manjur banget. Ya, praktekin ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Cair 10M. Terkabul. Yuk. Terkabul. Terkabul ya. Kobul ya Pak. Terkabul ya. Kobul Ibu. Yuk. Ya, di lembah hijau. Masuk lagi. Ya, di sana Bu, di ruangan sebelah nanti diajarin. Di ruangan sebelah nanti diajarin. Cek. Gimana kok, let's go. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya dan Mas Regi di RDAY Kandang B, pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Malam ini kita akan bikin announcement lagi tentang kegiatan yang ada di RDAY. Di antaranya besok itu kita ada acara keliling kebun bersama anak yatim, naik odong-odong, milik anak yatim, milik RDAY yang ada di daerah Buaran maupun daerah Sibuntu. Kita semua naik odong-odong bersama anak yatim dan juga mamanya juga ikut. Papanya nggak usah ikut ya, karena papanya di kuburan. Itu biasanya hari Sabtu itu dilanjutkan setelah dari kandang itu pertama ada senam dulu, senam pagi, dan juga di siangnya nanti ada acara lomba-lomba tenis meja maupun badminton dan juga sepak bola. Atau kegiatan yang sifatnya untuk memuliakan anak yatim. Games. Game ya. Dan untuk hari Minggunya Bos. Untuk hari Minggu Bapak Ibu, setelah beberapa hari lalu kita informasikan agendanya ada di Taman Herbal Insani Parung Ya. Bogor. Ternyata Karena satu dan lain hal ya diputuskan untuk back to Green Valley alias lembah hijau ya. Green Pele. Ya, jadi Bapak Ibu ya yang sudah mengagendakan ke Taman Herbal Insani Ya. relokasi ke Kembali ke Lembah Hijau, Hijau. Desa Cibatok, Sibunggulang Bogor ya. ya. Jadi Mungkin banyak anak ibu-ibu yang udah belum tahu tentang alamatnya karena sebagian ibu-ibu yang akan bersedekah paket bingkisan untuk anak yatim. Yap. Itu mereka ingin tahu caranya gimana Mas Regi kalau kita sendiri nggak ada
pas lagi mereka ingin Sherlock, kita bisa ada di sini atau di rumah? Bisa cek di Google Maps. Oh, di Google Map ya. Kolam renang Lembah Hijau. Oke. Ya, nanti muncul tuh satu-satunya di dunia yang nama kolam renangnya cuma Lembah Hijau. Toyo Ya, Lembah Hijau. gitu. Pokoknya ketik aja di Google Map kolam renang Lembah Hijau Desa Cibatok. Iya, Ya, iya. ntar cuma ada satu. Iya. Nanti kalau udah nyampe sana Bapak Ibu bisa langsung ketemuin ini Panitia panitianya, panitia. ya. Gitu. Bisa langsung ketemu panitia. Atau di saat langsung datang rumahnya. ke dalam, tinggal Bapak Ibu ini aja, dus nih. Hmm. Kalau ada bau-bau aroma matahari, berarti Iya. Pak Haji Marco tuh. Iya Bau-bau nanti. favorit. Iya nanti di sana di Lembah Hijau itu sebelum berenang kita biasanya ada pemanasan dulu. Senam. Dulu karena biar anaknya nggak pada kram. Ya, perenggangan Pada otot-otot. berotot. Ya. Ya nanti juga di sana disediakan makanan dan minuman untuk anak yatim dan Bapak Ibu juga bisa menikmatinya juga. Lalu dilanjutkan dengan ijab kabul. Tuh. Ya. Ya. Oh untuk waktunya dari jam 7 pagi sampai sore atau sampai selesai. Dari buka sampai menjelang tutup pokoknya. Iya. Ya. Karena anak yatim hobi main Iya, air. main air. Ya. Ya. Dan juga kolam renang di Lembah Hijau banyak benar pilihannya. Iya. Permainan juga banyak. Dan Yang sangat paling- nyaman. Dan sangat nyaman karena banyak pupuunan. Jadinya rindang. Pun. Puun-puunan. Mm-mm. Ya kan? Iya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu ya, yang masih ada hajat nih, atau lagi hajat kedua, hajat ketiga. Iya. Karena memang pada dasarnya berdoa, ibadah, sedekah, gembira itu satu set. Iya betul. Ya, Iya. doa, nggak sedekah, ngemot. Ngemot ya. Doa, sedekah, tapi nggak gembira, Iya. juga sayang-sayang. Sayang-sayang, Ya, tinggal ya. dikit lagi nih, Iya. momen gembira bareng anak yatim. Iya. Bapak Ibu ini apa namanya? Mau bikini, ikutan berenang juga. Iya, pasti. Karena besok saya mau berenang juga bareng anak yatim. Oh benar. Saya mau ada sesuatu yang ingin saya Iya. Soalnya ada komen juga, Pak Haji Marco, Mas Regi bisa berenang nggak sih ya gitu? Karena setiap hari itu nanya. ada demi Allah. Bisa berenang nggak sih ya? Karena selama ini Mas Regi cuma nge-vlog doang dan muter-muter di kolam renang doang. Buktikan ya besok ya. Saya nge-vlognya di dalam kolam renang. Wow. Bener Pak Haji Wow, Marco siap. yang meragukan, Mas Regi bisa berenang nggak sih? Iya. Saya buktiin, saya nge-vlognya di dalam kolam renang. Wow. Keren. Iyalah ya. Pokoknya gaya batu, Ya, gaya besi, gaya masa kini. ya. Iya. Nang, pokoknya ntar kita kalau bisa nanti saya sama Haji Marco nih balap renang. Wow. Ya. Iya. Balap renang. Nanti kita bikin konten di dalam renang. Siap. Tapi kita lawannya anak yatim. Anak yatim ini MC Edo ya. Tapi anak yatim jago-jago berenangnya. Iya. Pak Haji Marco tau nggak? Ada satu anak yatim cewek namanya si Lesti. Dia Ya. berenangnya tangan satu Ya Allah. dan menang. Menang. Wow. Jadi dia gaya renangnya nih yang satu begini, satu begini. Set. Oh ya. Cepet banget Beneran? renangnya. Oh. Dia menang terus tuh kalau ada kan suka bikin challenge lomba renang, balap renang ya. Terus ambil koin di dalam air, tahan napas, Iya. sama gendong-gendongan. Gendong-gendong Iya. ya. Oh. Jadi si Lesti itu jago dia. Jagonya ya. Iya. Oh, berarti besok kalau ketemu yang sama Lesti, kalau mau perlombaan saya mau ikut. Enggak. Gitu. Saya ngalahin lagi aja. Jadi gitu. ya dia normal. Tangannya dua dan maksudnya tapi gaya renangnya agak lain. Oh, gitu. Yang satu begini, yang satu begini. Yang lucunya kalau dia tangan dua mungkin dia kalah ya. Oke. Harusnya tangan dua lebih menang lagi kan? Iya. Tangan dua mungkin kalah ya. Iya. Ya pokoknya Bapak Ibu paksain dah datang berenang karena dijamin ketagihan. Ya. Saya kan sebenarnya saya nggak gitu demen air walaupun saya zodiaknya Aquarius. Aquarius. Ya. Tapi Berarti biasa lihat akuarium sukanya ya. Iya. Jadi kalau misalkan di kolam benang lembah hijau itu nyaman banget, berasa kolam sendiri Pak Jimat. Iya. Ya. Iya. So buat sahabat semuanya, sampai jumpa di kolam renang. Ntar dulu ini Apa dong? buat para penonton yang jauh-jauh nih. Oke. Bukan kamu ikut berenang. Oh, tapi oke. ingin ikut memuliakan anak yatim. Siap. Bisa nggak? So buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin ikut memuliakan anak yatim di kolam renang Lembah Hijau, Cibung Bulang Bogor, bisa tap ke rekeningnya Pak Haji Dwi Susanto di BNI, BRI, dan di BCA BNI. juga di Mandiri.
Nah, pokoknya Bapak Ibu ya, adapun Bapak Ibu berhalangan atau jarak jauh, terus pengen memuliakan anak yatim, Silakan. langsung aja transfer ke nomor rekeningnya Pak Haji. Iya. Ya, berapapun nggak masalah, Iya. kalau bisa 2 miliar lah minimal. Amin. Ya kan? Amin. Hajat gede. Amin. Yang hajat kecil mah ya, Oh. little aja. Iya, iya. Ya, jadi Bapak Ibu sebisa mungkin walaupun belum bisa hadir ya atau berhalangan nggak masalah, karena insya Allah besok nih Ustadz Dadang Mubarok nih Ada. sama Murtad Ginanjar nih Oh. mau ikutan berenang juga. Oke. Kemarin datang Ah. nggak kesempet berenang. Wow. Besok mau kita challenge adu balap. Oke. We look Pokoknya forward. dijamin seru nih, Iya. dijamin meriah. Siap, ya kan? siap. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Ah. yang belum bisa ikutan nggak masalah. TF aja langsung ke rekening Pak Haji ya. Jangan lupa tulis nama dan tulis hajat, konfirmasi ya. betul. Gitu. Untuk nomor rekeningnya bisa minta di nomor hotline-nya RDAY RDAY. di 0812 234. set 6 di amat Apa? apa 7 0812 234. bukan. Berapa? 898 234. Nah, 10 digit ya. 0812 898 234. Ji Samsu. Oke, Samsul. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di hari Minggu di kolam renang Toyo Lembah Hijau. Siap. Kabul. Sekian Sampai dulu jumpa. dari kami. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.